Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suharjianto. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2020 kelas A. Berikut saya membuat rekaman video bimbingan kelompok dalam rangka uji kompetensi UKM PPG tahun 2020. Kemudian ini adalah bukti identitas atau formulir pendaftaran uji kompetensi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pertemuan pada siang hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin berdoa? Silakan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma telah dipimpin untuk berdoa. Yang pertama, Bapak mau mengecek untuk kehadiran kalian, mulai dari Mas siapa itu, silakan disebutkan namanya. Muhammad Mustafa. Mas Mustafa. Belakangnya Mas? Muhammad Majid. Oke, belakangnya lagi Indra Ramadan. Indra Ramadan. Ramadan. Oke, belakangnya Muhammad Fadil Rahman. Mas depan Rudi Wijayanto. di. Oke, sebelahnya Mas Bagus Panis. bagus. Belakangnya Fendi Samuro. Fendi. Oke, belakangnya Mas Ganan Uda Pamungkas. Ganan. 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 Oke. Ganan depan Ayo jadi Saputra. Wahid. Belakangnya Mas Lutfi Nafadri. Lutfi. Belakangnya lagi Bima Dewi Cakra. Bima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti kurang satu siswa ya? Atas nama siapa ya? Siapa? Edwin. Sakit atau apa Mas? Enggak tahu ya. Tanpa keterangan. Oke. Terima kasih, presensi sudah selesai. Kemudian setelah ini kalian nanti masih pelajaran lagi ya? Ya. Pelajaran apa? Praktek ya? Pengambilan nilai atau cuma praktek biasa? Praktek biasa. Oke, terima kasih sudah hadir pertemuan kali ini. Kalian tidak terlambat. Kemudian kegiatan kalian selama pandemi ini di rumah ngapain aja? Belajar. Oh, bagus. Lainnya? Bantu orang tua. Membantu orang tua. Ya, bagus. Yang penting kegiatannya itu adalah positif. Mudah-mudahan di kelas ini tidak ada yang terpapar dari virus corona. Oke. Mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. Kemudian kalian sudah tahu belum kita janjian pada hari ini kita mau ngapain? Tidak tahu. Ya, sebelumnya kemarin saya telah janjian ya sama kalian. Di sini memang pada waktu janjian saya belum menyampaikan apa yang menjadi agenda kita pada hari ini.
saya sebutkan bahwa agenda kita pada hari ini adalah melakukan kegiatan bimbingan kelompok dengan tujuan nanti kalian dapat memahami pentingnya motivasi belajar, kemudian memilih faktor-faktor apa yang mempengaruhi kalian itu dalam motivasi belajar. Yang nomor 3, mengembangkan cara motivasi belajar. Hal ini saya ambil tentang pentingnya motivasi belajar ini karena Bapak lihat bahwasannya kalian disadari atau tidak disadari dari pertemuan bulan Agustus sampai bulan November ini, Bapak lihat dari data-data yang ada itu pengerjaan tugas dalam classroom itu selalu menurun. Misalnya dari 12 siswa di sini yang mengerjakan di bulan-bulan lalu bisa full, namun di bulan-bulan akhir-akhir ini tinggal 7, tinggal 5 siswa seperti itu. Jadi kalau Bapak ambil kesimpulan di awal itu motivasi belajar kalian itu akhir-akhir ini menjadi menurun. Seperti itu. Apakah yang saya ungkapkan itu betul apa enggak? Betul ya. Sebelum itu nanti kita juga bisa tahu dari pertemuan kita pada siang hari ini apakah motivasi belajar kalian itu menurun atau meningkat, itu bisa kita ketahui dari kegiatan siang hari ini. Oke, masuk kepada tahapan selanjutnya yaitu tentang langkah-langkahnya. Nanti Bapak akan menayangkan materi sedikit tentang motivasi belajar. Nanti mudah-mudahan menambah pengetahuan buat kalian. Kemudian nanti di kegiatan ini saya minta kalian untuk berdiskusi. Berdiskusi apa yang menjadi penyebab kalian itu kurang aktif atau motivasi belajarnya menurun di kegiatan KBM secara online ini. Kemudian nanti setelah berdiskusi, nanti saya bagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama nanti menyampaikan masalahnya, kemudian ditanggapi oleh kelompok yang lain. Seperti itu seterusnya sampai selesai. Kemudian nanti di akhir saya minta kalian untuk membuat suatu kesimpulan. Seperti itu ya. Santai saja di sini karena dalam bimbingan kelompok ini diperlukan nanti dari kalian keaktifannya, kesukarelaannya. Datang di sini kan tidak dipaksa loh. Jadi saya harapkan nanti secara kesadaran hati, sukarela, nanti kalian bisa mengungkapkan apa saja yang menjadi kendala-kendala kalian dalam mengerjakan tugas yang seperti itu ya. Ada pertanyaan mungkin untuk langkah-langkah kegiatannya dari awal sampai akhir nanti di pertemuan pertama itu seperti itu. Ada yang mau bertanya? Tidak ya? Kita nanti di sini bertemu dalam 1 jam pelajaran ke depan. Mohon keaktifan dari siswa-siswa semuanya. HP mohon di silent terlebih dahulu. Kalau ada pesan lihatnya nanti ya setelah acara kita ini nanti selesai. Oke, siap ya? Dan Bapak tayangkan tentang pentingnya motivasi belajar. Ini adalah pengertian dari motivasi belajar itu apa. Jadi motivasi belajar itu adalah dorongan yang dimiliki individu untuk melakukan suatu kegiatan guna mencapai tujuan. Ya, tujuan kalian sekolah di sini itu apa? Mencari ilmu, betul. Mencari ilmu dari yang sebelumnya belum tahu menjadi tahu. Ada lagi tujuannya apa? Tujuan kalian bersekolah di sini. Mas Mustafa apa?
Menambah teman. Nah, dengan berteman di sekolah kalian menjadi tambah pengalaman dan juga tambah kenalan ya. Itu untuk pengertian motivasi belajar. Selanjutnya adalah jenis-jenis motivasi belajar. Ini adalah jenis-jenis motivasi belajar. Motivasi belajar itu bisa dilihat dari dasar pembentukannya, bisa dilihat dari motivasi dari dalam diri, intrinsik atau ekstrinsik, dari motivasi jasmani dan rohani. Motivasi intrinsik itu motivasi yang timbul dari dalam diri, tanpa pengaruh dari luar, itu sudah timbul dari dalam diri kalian. Misalnya pertama adalah niat ya. Di dalam motivasi itu timbul ketika kalian mempunyai niat tersendiri. Saya berniat ingin bersekolah karena saya ingin menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Itu adalah niat. Kalau ekstrinsik itu yang mempengaruhi adalah faktor dari luar. Misalnya kalian punya teman perempuan misalnya, yang memberikan semangat kalian ketika kalian akan melakukan suatu kegiatan, misalnya sekolah di sini. Ya. Mas semangat ya untuk belajar hari ini, biasanya seperti itu. Kalau teman perempuan kepada teman laki-laki. Sudah punya teman perempuan belum yang spesial? Belum ada yang punya. Ya, saya doakan semoga cepat ada punya ya, karena ini sudah kelas 3 ya toh, udah waktunya kalian itu tertarik dengan lawan jenis. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar ini dari faktor individu dan faktor sosial itu seperti ini. Misalnya dari kematangan dan pertumbuhan, kecerdasan, kalian latihan seperti praktek yang akan kalian jalani nanti di jam berikutnya setelah ini. Kemudian faktor pribadi, tadi saya sudah sebutkan contohnya. Yang pertama niat misalnya. Kemudian dari faktor sosial, dari faktor luar, misalnya keluarga kalian mendukung ketika kalian ingin melakukan sesuatu, seperti kalian sekolah di sini, nanti tadi pagi dikasih uang saku sama orang tua, ya kan? Itu adalah bentuk motivasi dari faktor sosial atau misalnya dari keluarga, dari guru, dari sekolah misalnya. Kalian ranking 1, ranking 2, ranking 3, dan juga ada rewardnya, juga ada imbalannya. Ketika kalian upacara dipanggil ranking 1, mendapatkan apa misalnya? Yang pernah buku, alat tulis, seperti itu ya. Itu adalah contoh dari faktor sosial yang mendukung dari motivasi belajar kalian. Kalau kalian melihat temannya ranking 1, kalian merasa termotivasi nggak untuk belajar? Ya kan? Seperti itu ya. Itu faktor individu sudah selesai. Oke, ini adalah materi untuk yang pertama seperti itu. Untuk pentingnya motivasi belajar. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Berarti sudah jelas ya? Kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu tentang diskusi. Ya. Diskusi di sini Bapak akan menarik tema atau mengambil tema sesuai dengan data yang Bapak punya, yaitu tentang motivasi belajar kalian yang Bapak sudah ungkapkan tadi di depan, tentang motivasi belajar kalian. Apa yang menjadi faktor menurunnya motivasi belajar kalian itu apa saja? Silakan didiskusikan. Saya bagi kelas ini ke dalam 3 kelompok. Ini kelompok 1 ke belakang, ini kelompok 2, ini kelompok 3.
ya. Silakan didiskusikan, boleh menghadap ke sana dan depan tetap menghadap ke depan, didiskusikan. Saya beri waktu 5 menit ya. Nah, silakan. Five minutes later. Oke, sudah 5 menit. Kelompok 1 siap? Siap. Ya, kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Ya, berarti tahapan selanjutnya sudah bisa kita mulai untuk berdiskusi. Silakan dimulai dari kelompok 1, mungkin mengutarakan apa yang menjadi ketika kendala untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di classroom sehingga motivasi belajar kalian menjadi menurun. Silakan kelompok 1, apa yang menjadi hasil diskusinya silakan dibacakan. Biasanya kesiangan bangun tidur. Kesiangan bangun tidur ketika pagi ya. Apakah itu juga dirasakan oleh teman-teman yang lain? Ya. Oh iya, berarti itu merupakan masalah dari kalian secara ini ya, secara hampir semuanya nih. Mungkin dari kelompok 2 ada yang memberikan tanggapan kalau misalnya teman kalian mengalami bangun kesiangan seperti itu, solusinya seperti apa? Silakan kelompok 2, siapa saja boleh mengungkapkan, boleh berbicara, silakan. Kalau menurut saya, Oke, Mas Rudi, bangun kesiangan, salah satu solusinya adalah dibiasakan tidur lebih awal. Oh iya, dibiasakan tidur lebih awal, betul, itu seperti itu. Yang lain Mas Rudi mungkin? Dibiasakan tidur lebih awal, bagus itu ya. Dan satu lagi memasang alarm di pagi hari. Memasang alarm di pagi hari, oke. Itu juga merupakan suatu solusi ketika kalian bangunnya kesiangan. Dari kelompok 3 mungkin memberi masukan ketika kelompok 1 mengutarakan masalahnya seperti itu. Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup, oke. Apalagi Tidak terlalu malam saat tidak terlalu malam saat bermain. Oh iya, betul, itu juga merupakan suatu solusi. Gimana kelompok 1? Mungkin seperti itu solusi dari kelompok 2 dan 3, apa bisa diterima? Ya. Oke. Kelompok 1 mengungkapkan masalahnya seperti itu. Sekarang giliran kelompok 2 mengutarakan apa yang menjadi hasil diskusinya ketika motivasi belajar kalian itu menurun. Apa penyebab? Silahkan kelompok 2. ketiduran saat menunggu soal. Ketiduran saat menunggu soal. Itu menunggu soal itu saat soal itu diposting di classroom ya Mas? Iya. Apakah itu juga dialami oleh yang lain? Ya. Oh iya juga. Oh iya. Kalau begitu apa solusinya dari kelompok 3 misalnya? Kelompok 2 tadi menggunakan seperti itu. Membantu orang tua untuk berberes di pagi hari. Oh seperti itu. Berarti ketika nanti menunggu ada kegiatan seperti itu ya Mas? Oh iya. Yang lain mungkin Mas Rifki bisa mengutarakan apa? Mas Bima? Mungkin olahraga ringan. Olahraga ringan supaya tidak menjadi ngantuk, ngantuk, malas seperti itu ya.
bisa olahraga ringan. Oke, itu solusi lagi. Dari kelompok 1 mungkin? Solusinya menunggu soal sambil bermain sosmed ataupun melihat televisi. Oh ya, sambil bermain sosmed atau melihat televisi ya. Tapi jangan sampai ketika bermain sosmed itu menjadi lupa waktu ya. Seperlunya saja ya. Oke, itu dari kelompok 1. Yang lain dari kelompok 1 seperti apa? Beres kamar. Beres-beres kamar ya. Sama halnya dengan kegiatan-kegiatan yang tidak membuat itu merasa ngantuk gitu ya maksudnya. Betul. Itu solusi dari kelompok 1 dan kelompok 3. Baik, bisa diterima untuk kelompok 2. Bisa nggih? Oke, lanjut. Kalau gitu dari kelompok 3 mengutarakan hasil diskusinya ketika kalian turun motivasi belajarnya itu karena apa? Silakan kelompok 3. Karena jenuh, Pak. Jenuh. Jenuh seperti apa, Mas Wahid? Mungkin dari kelompok yang lain perlu penjelasan. Malas. Jenuh, malas. Iya. Oh ya, dari kelompok 3 mengucapkan jenuh dan malas. Saya rasa ini juga merupakan suatu masalah kalian semua, ya dong? Jadi karena belajar dari bulan Agustus sampai bulan November ini daring seperti itu aja, ya dong? Menjadi malas. Iya. Iya. Berarti misalnya saya minta solusi dari kelompok 1 seperti apa? Solusinya merubah kondisi mengerjakan soal di classroom di tempat yang lebih nyaman seperti di kamar atau tempat kesukaan teman-teman. Ya, betul. Bagus sekali solusi dari kelompok 1 dari Mas Indra. Mengerjakan tugas di classroom itu di tempat-tempat yang nyaman, misalnya di taman. Gimana lagi, Mas? Ataupun tempat kesukaan kalian. Tempat kesukaan kalian, boleh di kamar mandi, boleh di halaman rumah, boleh di belakang rumah, boleh di pendopo rumah kalau punya. Yang penting itu adalah nyaman untuk kalian mengerjakan classroom. Oke, itu merupakan solusi yang menarik untuk mengatasi kejenuhan dalam mengerjakan tugas. Oke, dari kelompok 1 ada lagi? Sudah? Oke, dari kelompok 2 seperti apa solusinya ketika kalian jenuh dalam mengerjakan tugas-tugas di classroom? Kelompok 2. Boleh yang lain selain Mas Rudi? Boleh Mas Fendi atau yang belakang Mas Gana? Boleh. Apa misalnya kalian jenuh mengerjakan classroom, solusinya seperti apa? Pak, sambil dengerin musik. Oh iya, sambil mendengarkan musik. Seperti itu Mas, kelompok 3 sambil mendengarkan musik. Ada lagi kelompok 2? Ya. Dari biar agak jenuh itu kita bertemu dengan teman-teman dengan cara belajar kelompok. Oh iya, bagus sekali. Belajar kelompok supaya tidak jenuh dalam mengerjakan tugas yang ada di classroom. Misalnya tugasnya matematika banyak sekali ya, dikerjakan secara kelompok. Kamu bisa nomor berapa? Nomor 1 sampai nomor 2. Oh ya, saya nomor 3 sama nomor 4. Akan menjadi lebih betul sekali usul Mas Bagus untuk apa namanya belajar kelompok untuk mengatasi kejenuhan. Berarti itu nggih kelompok 3 mungkin untuk mengatasi kejenuhan. Itu tidak hanya kelompok 3 saja, kemungkinan itu juga dialami oleh kalian yang lain ya. Itu ada lagi mungkin masalah dari kalian semua tentang ini, tentang tugas-tugas yang ada di classroom. Ada lagi masalah mungkin? Masalah sinyal. Oh ya, Mas Mustafa menyebutkan masalah sinyal. Kalau masalah sinyal kira-kira solusinya seperti apa? Dari kelompok 1 Mas Mustafa menyebutkan masalah sinyal. Solusinya dari kelompok 2 ke kelompok 3 boleh, atau dari kelompok 1 yang lain boleh. Masalah sinyal kira-kira apa solusinya?
Ya, selamat bagus. Mencari tempat yang ada sinyalnya, Pak. Mencari tempat-tempat yang strategis untuk mencari sinyal. Betul. Oke, misalnya tempat tinggal kalian itu susah sinyalnya, provider tertentu, kalian bisa agak geser sedikit misalnya ke rumah teman atau ke tempat yang lebih tinggi misalnya untuk mencari sinyal, itu juga solusi. Betul Mas, bagus seperti itu. Ada yang lain untuk masalah sinyal? Ada Kalau di solusi? tempat saya pergi ke balai desa untuk webinar. Oh ya, kalau di balai desanya menyediakan WiFi seperti di tempat Mas Bima, mungkin bisa dilakukan Mas Mustafa ketika itu susah sinyal ya Mas. Ya. Dua itu mungkin Mas Mustafa bisa diterima. Bisa. Solusinya seperti itu. Kira-kira bisa nggak dilaksanakan ya? Bisa. Kelompok 1 sudah mengutarakan hasil diskusinya, juga ditanggapi oleh kelompok yang lain, sampai dengan kelompok 3 sudah mengutarakan hasil diskusinya, juga ditanggapi oleh kelompok yang lain, sampai pada tahap yang terakhir yaitu kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Siapa yang mau membuat kesimpulan tentang kegiatan kita pada hari ini? Oh ya, silakan Mas Bima. Dengan pertemuan ini saya menjadi termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Oh ya, menjadi termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Apakah ini juga dirasakan oleh teman-teman yang lain? Ya, berarti pertemuan pada siang hari ini kan ada gunanya gitu loh. Ya, dari bimbingan kelompok ini kita bisa meningkatkan motivasi untuk belajar. Ada lagi yang mengungkapkan? Mas Bagus silakan. Dari pertemuan kali ini saya menjadi lebih semangat dan akan mengerjakan tugas-tugas di classroom. Oh ya, Mas Bagus menjadi semangat untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di classroom. Mudah-mudahan semangat ini juga tertular kepada teman-teman yang lain seperti itu, nggih. Nanti Bapak cek nanti keaktifan kalian di classroom itu seperti apa setelah layanan ini. Mudah-mudahan layanan ini berguna untuk kalian. Kalau Mas Bagus tadi mengungkapkan menjadi lebih semangat, mudah-mudahan itu juga nanti dilakukan oleh teman-teman yang lain. Semua tugas-tugas yang ada di classroom silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu untuk pertemuan yang pertama ini. Mungkin Bapak rasa sudah selesai. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, kalau sudah nggak ada yang bertanya untuk pertemuan kita yang pertama hari ini, Bapak anggap selesai. Mudah-mudahan pertemuan hari ini berguna untuk kalian, menjadi lebih semangat dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada di classroom. Kita akhiri dengan berdoa. Mungkin ada yang mau memimpin berdoa. Silakan Mas Pamit. Untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillah.